Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kerajaan Banten akan menjelaskan tentang peninggalan dari Kerajaan Banten. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya maknakan absen 19. Saya Sania Malaya Zahra, absen 33. Saya Zikrita Imtiaz, absen 36. Saya Fanny Ramulti, absen 11. Saya Liarina Safira, absen 3. Saya Ramdhani, absen 6. Oke, yang pertama ada Masjid Agung Banten. Peninggalan Kerajaan Banten pertama yang sampai sekarang masih terawat dengan baik adalah Masjid Agung Banten, Kecamatan Kasemen, dan dibangun pertama kali oleh Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1956. Masjid ini memiliki bentuk arsitektur Jawa kuno yang memadukan sedikit arsitektur dari Eropa, Mongol, Arab, Tiongkok, dan Belanda. Salah satu arsitektur khas dari masjid ini adalah bentuk menaranya yang mirip dengan bangunan mahasiswa. Yang kedua ada Benteng Spillway. Benteng ini merupakan poros pertahanan maritim pada masa Kerajaan Banten. Dibangun pada tahun 1585, benteng ini memiliki tinggi 3 meter dengan fungsi utamanya yaitu mempertahankan kerajaan dari serangan laut. Selain itu, pada area benteng ini juga terdapat sebuah mercusuar dan beberapa meriam di dalamnya. Benteng ini juga memiliki terowongan yang menghubungkan antara benteng dan istana keraton Surosowa. Yang ketiga ada Vihara Avalokiteshvara. Vihara Avalokiteshvara Banten ini adalah tempat ibadah bagi umat Buddha yang sampai saat ini masih terawat dan kokoh. Salah satu ciri khas vihara ini adalah terdapat relief di dindingnya yang menceritakan tentang siluman ular putih. Adanya vihara ini menjadi bukti bahwa pada masa Banten saat itu toleransi merupakan konsep yang dijunjung tinggi. Yang keempat ada Istana Surosowan. Istana ini berfungsi sebagai tempat tinggal dan juga sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Keraton Surosowan dibangun sekitar tahun 1522 hingga 1526 pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin. Bahkan dikatakan pembangunan istana ini melibatkan seorang ahli bangun asal Belanda. Sampai saat ini, Istana Surosowan hanya menyisakan runtuhan dinding dan fondasi kamar-kamar. Yang kelima ada Meriam Kiamuk. Meriam Kiamuk diperkirakan telah ada di masa abad ke-16 dan dibuat di Jawa Tengah. Meriam ini memiliki ciri khas yakni beratnya yang mencapai 7 ton. Pada masa itu, meriam ini memiliki kemampuan daya ledak yang tinggi. Meriam Kiamuk sendiri merupakan hadiah dari Sultan Trenggana Demak dalam suatu momen pada tahun 1527 kepada penguasa Kesultanan Banten saat itu yakni Sultan Hasanuddin. Kini meriam kuno saksi sejarah ini tersimpan di depan Masjid Agung Banten, Provinsi Banten. Yang keenam ada Istana Keraton Kaibon. Istana Keraton Kaibon pada zaman dahulu dipakai sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah, yaitu ibu dari Sultan Syafiyuddin. Hal yang unik dari Istana Keraton Kaibon adalah bahwa istana ini dibangun seolah-olah berada di atas air. Namun sayangnya, pada tahun 1832, istana ini dihancurkan oleh Belanda karena pertentangan dengan Sultan Syafiyuddin. Kok kalau di Zoom, ayo. Salat Sunda kan? Banten dulu baru salat Sunda. Bentar lagi kita nyampe Banten. Banten dulu. Banten dulu baru salat Sunda kalau dari Jawa. Oke, kita udah ngelewatin Banten ya. Oke, berarti kita masuk Sumatera. Nggak jelas lu orang benar. Maksudnya